Iya. Ya, selamat pagi. Silahkan duduk. Iya, baik. Sebelum kita memulai pembelajaran kita hari ini, baiknya kita mengawali dengan doa. Ayo, silahkan Lionel, pimpin kita di dalam doa. Para teman-teman dan ibu apa yang kita doa, Tuhan berharap bulan pelajaran kehadilan anak guru dan juga bu apa yang disampaikan dari virus Tuhan, terus akan berdoa dan oleh Amin. Terima kasih. Oke, baik. Sekali lagi Bu Sapa, kalian semua selamat pagi. Shalom, apa kabarnya? Baik, luar biasa ya. Oke, sebelum kita masuk di dalam kegiatan pembelajaran kita, baiknya Ibu mau mengecek kehadiran kalian semua, oke? Kita mulai dengan Alvin, hadir enggak? Oke, lanjut. Arfan, Arninesca, Aldi, oke, Brian, oke, Corneli, oke, Chelsea, oke. Berarti hari ini semua hadir kan? Hadir, oke. Nah, pertahankanlah kehadirannya karena kehadiran adalah merupakan salah satu penilaian. Siap? Sepakat? Sepakat. Oke, siap belajar hari ini? Siap. Ada yang sakit? Nggak ada. Sehat ya? Nah, coba perhatikan sekelilingmu, temanmu, rapi atau ya, semua kelihatan lah rapi. Rapi ya? Jadi, usahakan hari ini kita mengikuti pembelajaran dengan baik. Oke? Sebelum kita masuk ke materi, mau ice breaking? Mau, oke. Silakan bangkit berdiri. Oke, kita ice breaking ya. Dengan menggunakan gerakan. Oke. Ayo nyanyi sama-sama. Ada bangun tidur pagi, beribadah, berolahraga, makan sehat bergizi, bermasyarakat, tidur cepat, beristirahat. Untuk kita semua. Oke. Nah, di sini perhatikan baik-baik ya. Perhatikan. Ada nggak tulisan kalian lihat? Ayo sama-sama baca. 1, 2, 3. Atau demam berdarah. Dan apa penyebabnya? Siapa yang pernah sakit flu? Iya. Semua ya. Kalau begitu, apa penyebabnya? Kenapa bisa kita kena sakit flu? Ayo angkat tangannya. Oke, apa? Lionel. jajan sembarangan, Bu. Jajan sembarangan. Ayo angkat tangannya. Wah, gitu ya. Oke, ada lagi nggak jawabannya? Oke, silakan Kak. Silakan. Kalau menurut saya benar yang kata Lionel tadi, dan juga karena jajan sembarangan. Oke. Karena ini Wah, luar biasa. Tepuk tangan dulu untuk kita semua. Oke, good ya. Jadi, apa penyebabnya? Sebetulnya ada makhluk kecil yang tidak bisa dilihat oleh mata. Namanya apa? Virus. Jadi, viruslah penyebabnya. Kayak, nah, tepuk tangan untuk kita semua deh. Ya. Lanjut. Bagaimana keberadaan virus yang meskipun termasuk makhluk hidup, tetapi dapat mempengaruhi komponen-komponen ekosistem seperti tumbuhan, hewan, dan manusia? Sebelum dijawab, minggu yang lalu kita belajar apa? Ekosistem. Apa itu ekosistem? Oke.
Ya, oke, tepuk tangan untuk Kak Esther sama Markus. Oke, ekosistem adalah hubungan timbal balik antara makhluk hidup yang satu dengan makhluk hidup yang lainnya, atau antara kita sebagai manusia dengan lingkungan. Oke, silakan Esther. Iya. Ya, betul. Virus ini kan suatu organisme di organisme yang masuk ke makhluk hidup. Ya, betul. Good. Menentukan bisa tidak. Oke. Itu kayak bakteri Ya, bakteriofag ya. untuk menyerang bakteri, tapi nggak mengganggu manusia atau hewan. Oke. Oke. Ada lagi? Ayo angkat tangannya. Ya, silakan Kak. Kalau untuk nomor 1 sih kan keberadaan virus itu di mana-mana ya. Iya. Tidak terlihat ya. Contohnya kayak di meja juga bisa. Iya, betul. Batuk atau apa gimana. Yang saya tahu tuh HIV, terus juga corona, flu, dan juga Keberadaan virus yang meskipun termasuk makhluk hidup. Ya, kalau virus dia hinggap di benda-benda mati, maka virus itu disebut apa? Sebagai benda mati. Oke. Kalau dia masuk ke dalam tubuh inang atau makhluk hidup, maka virus itu disebut sebagai apa? Makhluk hidup. Jadi ada hubungannya dong dengan ekosistem. Benar nggak? Ya, karena ekosistem ini adalah ada komponennya. Salah satunya adalah makhluk hidup atau kita sebagai manusia. Oke, ya. Seperti tumbuhan, hewan dan juga manusia. Jadi artinya adalah ketika virus masuk ke dalam tubuh inang atau ke dalam tubuh makhluk hidup bisa mengalami yang namanya penyakit. Untuk itu, mari kita jaga kesehatan kita masing-masing. Oke, yang kedua. Apa? Sama-sama. 1, 2, 3. Oke. Apa yang terlintas di benak kalian saat mendengarkan kata virus? Sumber penyakit. Ada lagi enggak? Tepuk tangan untuk Esther dulu. Oke, Michelle dulu ya. kalau menurut saya sih makhluk kecil yang mematikan. Ya. Makhluk kecil yang mematikan di benak saya. Oke, berarti makhluk kecil yang mematikan. Oke, good. Tepuk tangan untuk Michelle. Oke, lanjut. Valentino. Meningkatkan virus ya benar. Hal-hal yang bisa menyebabkan penyakit atau bakteri lah. Tapi kan ada juga yang contohnya HIV, demam berdarah. Oke, tepuk tangan untuk kita semua. Apa yang terlintas masing-masing kita pasti berbeda-beda pendapat. Kalau ibu, iya, karena virus ini memang pembawa penyakit. Kalau si Esther, sumber penyakit. Menganggap bahwa ketika mereka mendengarkan kata virus, itu adalah merupakan suatu penyakit. Virus ini ternyata ada yang menguntungkan, ada pula yang merugikan gitu. Nah, ini nanti yang akan kita pelajari bersama. Lalu, apa saja penyakit yang kalian tahu disebabkan oleh virus? Banyak, ya kan? Salah satunya tadi flu, ya kan? Kemudian apa? Flu burung, flu babi, DBD, HIV, dan lain-lain sebagainya. Semua yang kalian sebutkan adalah sudah betul jawabannya. Judul kita pada hari ini adalah virus dan peranannya. Kita lanjut ya. Oke, tujuan pembelajaran yang pertama adalah secara umumnya dulu ya, silakan diperhatikan. Melalui studi kasus pandemi, peserta didik dapat menjelaskan ciri-ciri umum dan struktur tubuh virus. Dengan lanjut. Nah, di sini akan Ibu tampilkan video pembelajaran yang tentunya kamu harus konsentrasi untuk mendengar. Mau mendengarkan? Mau, oke. Kemudian di Thailand, pemirsa, lonjakan kasus di Bangkok terjadi setelah libur nasional Songkran yang menyebabkan tingginya aktivitas masyarakat dan transmisi virus. Namun tidak ditemukan adanya varian yang lebih mematikan.
kedua negara ini mengalami penurunan tingkat vaksinasi booster. Disimak baik-baik karena akan ada pertanyaan. Angka kasus aktif. Indonesia seperti apa pemirsa? Nah, Indonesia di Kementerian Kesehatan Republik Indonesia terus memperkuat surveillance di pintu masuk negara dan melalui sistem sentinel di bagian yang bersirkulasi. Sampai di situ videonya, kita balik ke pertanyaannya. Oke, pertanyaannya. Silakan dibaca 1, 2, 3. Oke, silakan. Ada yang bisa menjawab. Bagaimana virus COVID-19 menyebar? Dan apa saja gejala virus corona baru? Ya, bisa. Ya, silakan. Bagaimana virus COVID-19 menyebar? Menurut saya sih yang tadi saya dengarkan di video itu secara dari makanan, dari flu juga, dari penyebaran dari udara juga, dari kayak kita ngomong gitu kan bisa juga menyebarkan. Jadi pada diingatkan untuk pakai masker lagi supaya lebih berjaga lebih baik lagi supaya tidak akan terjadinya lagi. Dan apa saja gejala virus corona yang terbaru? Mungkin yang secara tadi yang varian baru yaitu adalah namanya Sentinel. Mungkin secara kayak tadi saya lihat di video itu ada dari yang kayak agak lemas dan juga agak flu juga, mungkin ya agak kayak kelihatan lah itu dari pucatnya. Ya, demam juga. Nah, dan mungkin itu saja sih yang menurut dari saya. Oke, tentang untuk Alfi. Menurut saya bagaimana virus COVID-19 menyebar itu melalui udara dan juga mungkin dari kesehatan fisiknya, mungkin seseorang mungkin kayak contohnya saya kemarin itu sempat juga fisik saya itu lemah dan juga mungkin karena ada sesuatu virus jadi saya kena penyakit DBD. Nah itu mungkin bisa jadi contoh juga bagaimana virus COVID itu menyebar itu. Terus dan apa saja gejala virus corona yang baru? Gejalanya itu kayak demam, batuk, pilek dan lain-lainnya sih Bu. Udah itu aja. Oke, tepuk tangan untuk Lionel. Wah, good banget nih. Oke. Mengapa virus dianggap sebagai berbahaya? Oke, silakan Kak. Oke, good banget jawabannya. Oke, Alvin. Saya pernah kena COVID, yaitu varian Delta yang dari India itu benar-benar rasanya itu benar-benar kayak badan cepat drop, bahkan bukan demam aja, tapi kayak saya muntah-muntah, diare dan lain sebagainya. Itu benar-benar ada yang dari rumah sakit udah benar-benar kritis, sudah hampir yang mau meninggal dan lain-lainnya. Benar-benar saya melihatnya, aduh kasihan banget sih emang. Ya mengapa menganggap virus dianggap berbahaya? Ya karena itu sangat mematikan betul. Tapi terkadang ada virus juga yang menguntungkan juga. Tidak semua virus itu berbahaya. Oke, tepuk tangan sekali lagi untuk Alfi. Oke, Esther. Virus itu yang berbahaya karena penyebaran virus itu cepat. Sudah masuk ke tubuh kita, dia cepat penyebarannya di tubuh kita, Bu. Makanya kalau misalnya kita sekali kena virus, bentar aja langsung drop gitu kondisinya. Oke, tepuk tangan untuk Kak Esther. Valentino? Oke, silakan Valentino. Ya, jadi benar sih yang dibilang teman-teman semua, kenapa virus itu berbahaya karena ya Kenapa bisa dianggap berbahaya? Ya, karena virus adalah memang menyebabkan yang namanya kematian atau penyakit. Ya kan? Virus adalah mikroorganisme atau makhluk hidup yang kecil. Perhatikan, kalau ada poin yang penting silakan dicatat. Sekali lagi ulang bahwa virus adalah merupakan mikroorganisme atau makhluk yang kecil, yang sangat kecil, bahkan lebih kecil daripada bakteri. Tuh ya. Virus tidak dapat hidup sendiri. Nah, ingat, virus tidak dapat hidup sendiri. Dan hanya bisa berkembang biak dalam virus ini punya sejarah. Oke ya. Sejarah penemuan virus kalau kalian cari di tahun 1892, dia ilmuwan Rusia yang melakukan percobaan pada penyakit mosaik atau pada tanaman tembakau gitu ya. Nah, ini poinnya. Ia menemukan bahwa agen penyakit dapat lolos dari filter bakteri. Awalnya ia mengira itu adalah toksin. Toksin ini adalah
racun. Namun penemuannya membuka jalan bagi penelitian lebih lanjut. Virus ini adalah punya sejarah. Jadi ada beberapa tadi, ada 3 nama. Salah satunya adalah siapa tadi yang paling pertama? Dimitri Panofsky. Kedua apa? Ya. Ketiga adalah Wendell Stanley. Virus ada apa ini? Kepala. Oke. Ini. Oke, bahasa Inggris ya. Kemudian di dalam kepala terdapat yang namanya materi genetik yang disebut dengan DNA. Kemudian ini apa? Bagian kepala atau head terdapat yang namanya DNA atau materi genetik. Nah, setelah itu ada kapsid. Kapsid ini adalah melindungi materi genetik. Kapsid adalah sebagai lapisan atau pembungkus daripada bagian apa tadi? Head. Daripada head atau bagian daripada kepala virus gitu ya. Lanjut. Materi genetik berupa DNA atau RNA. Anak-anak perhatikan. Jenis-jenis virus itu bukan hanya bagaimana virus bereproduksi. Virus bereproduksi. Cara reproduksi virus itu ada 2 ya. Yang pertama, perhatikan di bukunya sepertinya ada reproduksi secara litik sama reproduksi ya, betul. Secara lisogenik. Kalau litik ada berapa tahap? 5. Kalau lisogenik ada Nah, perhatikan bukunya ya. Pertama, perhatikan. Virus menempel pada sel inang dan memasukkan materi genetiknya ke dalam sel bakteri. Oke, yang kedua, materi genetik virus mengendalikan sel inang untuk memproduksi lebih banyak virus. Baru yang ketiga, sel inang akhirnya pecah. Lisis melepaskan virus baru yang akan menginfeksi sel lain. Peranan virus, ada tadi yang bilang bahwa ada yang merugikan, ada yang menguntungkan. Mari kita lihat. Virus dapat menyebabkan berbagai penyakit pada manusia, ya kan? Hewan dan tumbuhan seperti COVID-19 dan demam berdarah ataupun yang lain-lainnya seperti flu burung, flu babi dan lain-lain sebagainya. Ya. Kemudian menguntungkan beberapa virus digunakan dalam bidang bioteknologi seperti terapi gen dan vaksin, ya kan? Lanjut, cara mencegahnya. Cara mencegahnya, hal yang pertama kita lakukan adalah mencuci tangan secara rutin dengan menggunakan sabun. Kedua apa? Ketiga apa? Keempat? Nah, oke, lagi untuk kalian analisis ya. Oke. Mungkin itu jadi pertanyaan kita semua. Kita udah tahu gimana virus corona udah menginfeksi 1 juta orang di seluruh dunia sampai saat ini. Tapi mungkin beberapa kita tahu sebenarnya gimana sih virus ini dalam tubuh kita. Mengapa infeksi virus ini bisa mematikan? Semua dimulai dari sini. Ketika lewat percikan batuk atau bersin orang yang positif, baik secara langsung atau waktu kita untuk budaya yang terkena percikannya dan tidak cuci tangan setelah. Kalau begitu, si virus masuk lewat saluran pernapasan dan bergerak terus menuju sasaran utama, paru-paru. Disinilah virus yang punya 3. Nah, perhatikan tuh. Pertama-tama, paku protein corona ini akan nempel di Bakteriofagnya ya, perhatikan ya ada paku proteinnya yang akan menempel pada sel inang. ACE2 itu ibarat gagang untuk obat kita. Begitu dia nempel, perlahan pasti virus ini akan didorong masuk ke dalam sel kita. Dan begitu berhasil masuk, barulah aksi sebenarnya dimulai. Kalau virus corona sel udah terinfeksi dan diyakini selanjutnya berkembang dan mempersen jutaan virus corona yang siap infeksi dengan sel-sel sehat lainnya. Ya, awalnya mungkin kita cuma masukkan virus corona yang jumlahnya dikit, tapi dalam hitungan hari itu tidak akan ada jutaan sampai miliaran virus corona yang baru kita ada setelah ini.
Ya, ketika virus itu dihidup oleh tubuh kita, sistem imun kita bakalan respon kepada polusi dan Sekarang Ibu mau bagi LKPD kalian dan nanti akan kalian analisis studi kasus yang ada di LKPD. Tahu LKPD? Apa? Lembar kerja peserta didik. Oke. Kelompok 1. Kalian kan udah nonton tayangan video Ibu. Apa yang kalian dapat di tayangan video tadi? Ceritanya seperti apa? Awalnya virus itu masuk dari kayak kita habis mau makan nggak cuci tangan, terus kan masuk ke pernapasan atau enggak dari orang bekas batuk ya. Karena kita masuk pernapasan terus menuju paru-paru, terus dia nempel ke sel sehat kita, terus ngehack sel sehat kita untuk memproduksi. Lanjut kelasnya. Baru di situ ada studi kasus. Ada nggak kalian lihat? Ada ya, kalian lihat nanti analisis secara bersama-sama. Kalau sudah dianalisis, ada poin pertanyaannya. Pertanyaannya itu silakan dijawab secara bersama-sama. Ya kan? Didiskusikan ke teman-teman. Oke? Sudah paham? Sudah. Sekarang Ibu kasih kesempatan untuk kalian diskusi. Lalu setelah kalian dapatkan nanti jawabannya, hasil dari diskusi itu akan dipresentasikan. Oke? Siap? Ibu kasih durasi waktunya ya. Nah, untuk sementara Ibu kasih selama 15 menit untuk berdiskusi. Nanti kalian presentasi di depan. Siap? Siap. Dari sekarang silakan dikerjakan. Itu ada nggak di belakangnya? Oh, boleh kalian gunakan itu. Oke. Nah, tulis jawabannya di buku catatan atau di satu buku. Kamu tulen kan? Tahu. Nah, dicatat poinnya. Kemudian jawabannya apa? Ini kelompok yang kemarin kan? Oke. Silakan berdiskusi. Nah, bagi yang nggak Saya dibuang, Miss. Saya dibuang. Saya dibuang. nggak apa-apa. Oke. Nah, nanti jawaban kalian itu kalian presentasikan. Oke. Dipresentasikan ya. Kayak gitu ya. Ya. Kelompok. Jawaban kelompok. Kalau karakteristik ciri-ciri virus itu satu, berukuran kecil. Itu juga cirinya. Ya kan? Dia hidup di sel inang. Ya Vincent? Bukalah bukunya. Buka buku biologinya. Carilah materinya. Adanya di situ. Ya. Oh, iya loh. Kan makhluk hidup kan? Iya, dia ada pembagiannya tipe A, tipe B. Itu kan? Nah, itu yang intinya ada singkatan. Apalagi? Yang virus ini tadi Ini DMV. Yang kedua apa? Iya, memiliki Yang ketiga apa? Ketiga apa? Serabut ekor. Sudah selesai semua? Sudah siap presentasi? Sudah? Dimulai dari kelompok 1. Ibu minta setiap kelompok memperhatikan, menyimak dengan baik. Di sini tidak ada yang salah, tetapi Ibu minta keberanian kalian, cara kalian untuk berargumen, memberikan ide, pendapat, dan lain sebagainya. Oke? Nih, saya memberikan
kesempatan untuk kelompok 1. Oke, saya akan menjelaskan masing-masing kelompok mempresentasikan hasil diskus. Kami sudah bekerja keras untuk kami sebaik-baiknya mungkin. Kayak virus hanya dapat berkembang biak di dalam hanya dapat berkembang biak di dalam sel inang. Jadi artinya tuh sesuai tadi sama di COVID-19 itu berkembang biaknya itu ada caranya. Kita dari bagian pelindung luar virus disebut menurut dari diskus kami, mohon maaf kalau salah, itu ada virus yang menyerang makhluk hidup seperti kayak pertama dari COVID sudah jelas tadi yang di video juga, dan juga ada virus Black Death. Sebenarnya virus Black Death ini paling populer sih di dalam sebuah virus, karena kenapa? Itu yang menyebabkan di seluruh Eropa itu penuh dengan kegelapan, yang dimana-mana banyak yang orang yang sakit tergeletak, bahkan ada yang mayat-mayat di Eropa itu pada tahun 1500 sekian gitulah, atau lebih atau kurang. Mereka ada dalam sebuah ceritanya, katanya dokternya juga kayak pakai topeng burung kayak gitu berwarna hitam, tetapi di dalam dokternya itu, di dalam poncongnya itu, burungnya itu ada tanaman herbal yang kayak sesuatu untuk melindungi dari virus-virus lainnya. Sekian, terima kasih. Oke, tepuk tangan kelompok 1. Sangat baik. Sekarang kelompok 2. Sebelum masuk kelompok 2 ada pertanyaan. 2. Sebutkan perkenalan. Selamat siang semuanya. Jadi perkenalkan kami dari kelompok 2 yang beranggotakan Natalita, terus saya sendiri Rachel, terus ada Trixie, Lionel, sama Nathan. Jadi kami di depan ingin mempresentasikan apa yang telah kami jawab. Berdasarkan kasus ini, virus apa yang terjadi yang menjadi penyebabnya. Nah, yang menjadi penyebabnya adalah SARS-CoV-2 atau COVID-19. Mengidentifikasi virus tersebut dengan cara melakukan tes COVID-19 pada siswa yang bergejala. Bagaimana virus SARS-CoV-2 dapat menyebar dari satu siswa ke siswa lain di lingkungan sekolah, dan jelaskan. Jadi sekian saja presentasi dari kami. Kurang lebihnya mohon maaf, juga mohon maaf jika ada salah kata. Shalom semuanya, terima kasih. Oke, terima kasih. Ini reproduksi virus kan? Cara reproduksi virus ini ada berapa? Ada 2. Ada. Selamat pagi semuanya. Kami dari kelompok 3, anggotanya ada saya sendiri Esther Abigail, ini ada Brian Sanjaya, Melati Kristiani, ada Arfan Lionel di situ, dan ada Nur Afif Putra Nababan. Nah, di sini kami akan mempresentasikan hasil LKPD kami. Sini ada studi kasus tentang pertengahan tahun aja. Di sini ada bagaimana virus SARS-CoV-2 ini bisa menyebar dari lain di lingkungan sekolah, dan jelaskan jalur penularannya. Jadi contohnya itu ada udara, dari udara ada cairan pernafasan. Misalnya cairan pernafasan ini ketika kita berbicara, dia ada percikannya masuk ke organ tubuh manusia melalui, dia menuju langsung ke paru-paru. Setelah dia dari paru-paru itu, dia menyerang di situ, si imun tubuh kita ini menyerang si corona ini. Tapi si virus ini mengambil alih imun kita. Tangan, misalnya mau makan, mau ngapain tuh kita lebih sering cuci tangan, atau bisa juga pakai hand sanitizer. Terus juga tambahannya sebisa mungkin vaksin ya, karena kan dijaga kesehatan, terus juga jaga kebersihan tubuh. Itu aja sih dari saya. Untuk kelompok 4. Terima kasih untuk yang bertanya, khususnya Alvin. Ada lagi pertanyaan? Cukup? Ya, baik. Terima kasih. Silakan ke belakang. Yang meriah, yang sebesar-besar. Ini kan tadi yang ada di LKPD. Di LKPD itu ada studi kasus. Studi kasusnya judulnya apa tadi? Kalau boleh tahu masalahnya apa yang ada di studi kasus?
Masalahnya apa? COVID-19. Itu namanya adalah masalah. Oke? Dan di situ kalian harus menganalisis kok bisa ada COVID-19. Berarti artinya adalah kita mencari solusi. Sudah paham kan bagaimana cara mengidentifikasi studi kasus? Sudah ya? Berarti di studi kasus itu ada masalah. Masalahnya apa? COVID-19. Solusinya untuk mengatasinya, hal yang pertama yang kita lakukan adalah apa? Mencuci tangan, menggunakan masker, gitulah ya. Dan kemudian menjaga jarak jika misalnya ada teman kita yang sudah terkena COVID. Iya. Lalu nanti setelah itu kita aturlah pola makan yang sehat. Oke, sama-sama dulu kita jawab pertanyaan ini. Sebutkan 2 ciri utama virus. Yang pertama apa? Oke, kecil dan tidak terlihat. Apalagi? Iya, betul, memiliki asam nukleik. Kemudian dia hidup di sel inang. Kalau dia hidup di sel inang, artinya dia itu berkembang di sel inang. Kalau di benda mati, maka dia nggak mampu berkembang biak. Itu aja. Kita lanjut dengan kuis. Mau kuis? Mau dengan kuis. So, waktunya kuis. Siapa yang menjawab? Bareng-bareng jawab ya. 1, 2, 3. Jawabannya apa? Oke, kita mau lihat jawabannya apa sih? Wah, kita mau menyimpulkan secara bersama-sama dari pengertian tadi sampai ke pencegahannya. Oke, kesimpulan yang pertama, apa yang Anda dapatkan setelah kalian belajar mengenai materi virus dan perannya? 1, 2, 3. Tepuk tangan untuk Kakak Esther. Nah, kita simpulkan virus ini adalah merugikan. Tapi ternyata ada yang menguntungkan. Oke, yang kedua, struktur dari virus itu ada berapa? Ada 3. Yang pertama, dan serabut ekor. Ciri-ciri daripada virus adalah yang pertama. Ayo sama-sama sebutkan apa? Ya oke, sangat kecil. Yang kedua apa? Oke, yang sangat kecil. Tidak bisa dilihat oleh mata telanjang. Hanya bisa dilihat dengan menggunakan mikroskop. Yang kedua, hanya bisa berkembang biak di tubuh sel inang atau di sel inang. Oke, yang ketiga, dia memiliki yang namanya materi genetik, baik DNA maupun RNA. Kemudian reproduksi. Ada 2 macam daur replika hidup itu. Yang pertama itu daur litik sama daur lisogenetik. Oke, ada 2, yaitu siklus litik dan siklus lisogenik. Di mana siklus litik ini ada 5 tahap. Itulah kesimpulan daripada materi kita hari ini. Semoga ke depan bisa kalian memahami dan mengerti. Ayo sama-sama kita melakukan yang namanya refleksi. Jadi yang pertama ya. Apa yang seharusnya menjadi fokus utama dalam riset virus di masa depan? Apakah benar-benar penyakit? Saya baca dulu ya. Setelah mempelajari berbagai peranan virus, menurut Anda apa yang seharusnya menjadi fokus utama? Jelaskan alasannya. Jadi ini menurut saya ya, seharusnya menjadi fokus utama dalam riset virus di masa depan itu caranya ya. Pertanyaan kedua, ayo ya. Bagaimana perasaan kalian setelah mempelajari materi virus dan perannya? Bagaimana perasaan?
sangat bermakna sih pembelajaran ini karena kita bisa mengetahui banyak hal tentang virus. Oke, tepuk tangan untuk Valentino. Silakan duduk, masih belum gerak. Ya, itu berkesadarankah dengan kita mempelajari virus, maka kita disadarkan bahwa pentingnya untuk menjaga kesehatan. Yang kedua bermakna dan ketiga menyenangkan semua ya. Terima kasih. Ya, anak-anak demikian pembelajaran kita hari ini. Ibu mau ingatkan kalau minggu depan kita akan mencoba mempelajari tentang klasifikasi daripada virus, karena kita masih belum paham benar ya klasifikasinya seperti apa. Supaya lebih paham, minggu depan kita belajarlah lagi. Terus sebelum kita tutup, maka kita harus melakukan hal yang sudah terbiasa kita lakukan di sekolah kita adalah doa. Sebelum doa, Ibu kasih satu pantun. Iya, mau pantunnya? Burung terbang di awan langit. Hinggap sebentar di daun pohon. Demikianlah pembelajaran hari ini. Cukup sekian dan terima kasih. Oke, kita tutup dengan doa. Siapa yang memimpin doa? Oh, Michelle. Oke, silakan Michelle. Mari teman-teman kita berdoa, sunyi dulu. Terima kasih Tuhan atas berkat-Mu pada pelajaran hari ini, dan juga terima kasih karena Miss Upper sudah memberikan kami ilmu yang sangat baik pada hari ini. Kiranya terima kasih Tuhan, terpujilah nama-Mu selama-lamanya. Amin. Amin. Terima kasih Michelle. Oke, silakan istirahat. Mau istirahat? Sama-sama. Oke.